Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahi. Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah Nabiyil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih di bulan Ramadan ini yang sama-sama mengharapkan pertolongan serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bertemu, masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Isya secara berjamaah tadi, dan insyaallah nanti kita akan sama-sama melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih di masjid amal silaturahim yang sama-sama kita muliakan ini. Mengawali tausiah singkat sebelum tarawih, saya membacakan salah satu ayat di surah As-Saff, surah ke-61 di dalam Al-Quran, ayat ke-8. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahim. Mereka berkehendak, mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya agama Allah. Wallahu mutimmu nuri, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak pernah menyukainya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa begitu banyak upaya, begitu banyak usaha dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya agama Allah. Ini bukan saya yang ngomong, Bu, Pak, tapi Al-Quranul Karim. Gak percaya nanti buka di Quran terjemahan ayat surah ke-61 ayat 8. Bahwa mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Dulu, Bu, Pak, sewaktu zaman penjajahan Belanda, itu setiap orang-orang tua kita, nenek-nenek kita itu pergi haji, itu berusaha untuk dihalang-halangi sedemikian rupa oleh penjajah, yang notabene adalah orang-orang kafir. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, akhirnya mereka bisa juga sampai juga ke Makkah untuk menimba ilmu di sana. Kenapa mereka menghalang-halangi orang untuk beribadah haji? Karena orang-orang kafir ini mengetahui bagaimana persatuan umat Islam seluruh dunia lewat momentum ibadah haji itu luar biasa memberikan motivasi pergerakan yang sangat hebat. Apalagi di dalam berupaya menghempang penjajahan pada saat itu. Sampai walaupun dihalang-halangi, ada 1-2 orang atau beberapa orang yang berhasil pergi haji. Ketika pulang dari Makkah, itu mereka ditandai dengan sebutan-sebutan haji. Itu mereka ditandai dengan tanda-tanda tertentu daripada penjajah. Supaya mudah bagi mereka untuk menghitung, mudah bagi mereka untuk mendata dan mentabulasi siapa-siapa saja yang telah pulang dari Mekah. Karena perspektif mereka, orang yang telah kembali dari Mekah itu pasti membawa semangat perlawanan penjajahan. Itu yang paling ditakuti oleh mereka. Ini upaya mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah. Tapi Allah, wallahu mutimmu nuri, Allah berkehendak ingin tetap selalu menyempurnakan cahaya agamanya. Dengan tanda-tanda itu, akhirnya penduduk-penduduk setempat mengetahui siapa-siapa saja yang baru pulang dari Makkah. Karena dulu, Pak, Bu,
Mungkin orang-orang tua kita yang lebih paham. Orang-orang tua kita dulu melaksanakan ibadah haji bukan hanya melaksanakan perjalanan ibadah-ibadah haji saja, perjalanan rukun-rukun haji saja, tapi mereka lebih mendalami agama di sana. Mereka lebih mengalami ad-dinul Islam di sana, sehingga komprehensif pemahamannya secara menyeluruh dan sempurna. Dan ketika sempurna pemahamannya itu, dia bawa kembali pemahamannya itu ke dalam negeri. Kemudian dia lakukan upaya-upaya untuk membangkitkan semangat kaum muslimin di negeri itu untuk menghempang penjajahan. Ini luar biasa. Ketika ada sematan haji daripada orang-orang Belanda tersebut, maka bangsa orang-orang awam dari kalangan kaum muslim ini lebih mengetahui kemana dia harus merujuk dalam hal agama. Lebih tepat dia untuk mendatangi siapa-siapa yang pantas untuk dia datangi untuk ditanya perihal tentang keagamaan Islam. Maka perlawanan itu makin menggelora. Wallahu mutimmu nuri. Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Itu satu hal. Ada hal lain. Ketika kita mengetahui bahwa sistem kalender pasca kemerdekaan itu kita masih memakai sistem kalender Masehi. Sistem kalender Masehi itu mengadopsi bahwa setiap hari Ahad itu libur, Pak. Setiap hari Ahad itu libur. Padahal hari Ahad itu bukan hari liburnya orang Islam. Semestinya hari yang yang lebih kita muliakan dibandingkan hari-hari lainnya adalah hari Jumat. Tapi tidak bagi negeri ini. Tidak bagi penguasa dari negeri ini. Mereka menetapkan kalender Masehi, sehingga menetapkan Ahad sebagai hari libur, holiday. Padahal hari Minggu atau hari Ahad itu adalah hari liburnya orang-orang Nasrani. Sementara hari liburnya orang-orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Ketika ada perbincangan antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa di Timur Tengah, di Al-Azhar. Mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa Islam yang dari Indonesia, kenapa hari libur kalian itu hari Minggu? Kenapa hari libur kalian itu tidak hari Jumat? Padahal mayoritas Muslim di sana, di negeri kalian. Beliau pun bingung menjawabnya. Tapi nyatanya bahwa itu adalah salah satu fenomena bagi mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah. Supaya apa? Supaya setiap hari Jumat kita tetap terus harus bekerja. Tidak lebih mementingkan ibadah. Tapi Allah berkehendak lain, Bu. Qadarullah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar terhadap agama Allah. Allah juga membuat perencanaan agar agamanya itu tetap sempurna. Kita lihat pasca penetapan hari Ahad itu sebagai hari libur, hari Jumat itu tetap kerja, maka terpaksa dan dipaksa setiap kantor-kantor instansi pemerintah, setiap kantor-kantor swasta bahkan yang besar-besar itu harus menyediakan fasilitas rumah ibadah. Akhirnya tumbuh berkembang masjid di seantero negeri. Ini adalah penyempurnaan dari Allah. Wallahu mutimmu nuri walau karihal musyrikun. Allah tetap ingin menyempurnakan cahaya agamanya, walaupun orang-orang kafir tidak pernah menyukainya. Fenomena sekarang, kita dihadapkan dengan pola dari mereka untuk terus menekan, untuk terus berupaya memadamkan cahaya agama Allah, untuk terus menghalangi syiar-syiar agama Islam dengan berbagai macam regulasi yang mereka terapkan, dengan berbagai macam aturan-aturan yang mereka buat, semata-mata supaya bisa menghalang-halangi orang Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kemarin kita beribadah tarawih, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Selama 2 tahun kita itu ditakut-takuti dengan isu pandemi. Sholat disuruh berjarak. Padahal sunnahnya itu luruskan dan rapatkan. Ketika imam mau melaksanakan sholat, dia sunnah untuk menyampaikan kepada makmum, sufufakum, rapatkan barisan-barisan kalian. Itu sunnahnya. Tapi kita dipaksa dengan regulasi-regulasi oleh mereka untuk menjarangkan, untuk menjaga jarak daripada saf-saf kita. Ini adalah upaya
upaya-upaya mereka untuk mereduksi, untuk memadamkan cahaya agama Allah. Ditambah lagi nih baru-baru ini upaya mereka untuk menetapkan peraturan mengatur volume suara mic. Tarawih nggak boleh memakai speaker luar, harus speaker dalam. Tarahim sebelum sholat tiba itu 5 waktu hanya 5 menit bolehnya. 10 menit untuk sholat subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya hanya 5 menit. Nggak boleh lebih. Itu upaya. Alasannya apa? Demi ketentraman, demi ketertiban. Padahal udah puluhan tahun kita melaksanakan hal yang serupa, nggak ada masalah. Kita bertetangga dengan orang-orang non-muslim, nggak ada masalah, nggak ada komplain dari mereka. Tapi upaya penguasa negeri ini, negeri yang katanya berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi penguasanya sangat tidak mengindahkan aturan-aturan Islam, sangat tidak mengindahkan syiar-syiar agama Islam, bahkan menodai spirit perjuangan. Motivasi perjuangan untuk menghempang penjajah di negeri ini adalah dengan teriakan takbir, bukan dengan hal lain. Indonesia nggak ada dulu. Yang ada apa? Kesultanan-kesultanan Islam dijajah oleh kafir Belanda. Indonesia hanya muncul sekitar 1928 ketika Kongres Sumpah Pemuda. Sebelumnya masih ada kesultanan-kesultanan Islam yang menerapkan syariat-syariat Islam di dalam kerajaan-kerajaannya. Ini pola mereka untuk mereduksi, untuk mengupayakan bagaimana Islam itu hanya bisa digunakan dalam momen-momen tertentu. Momen 5 tahunan, para ulama, para ustadz, para dai itu digunakan untuk berada di panggung-panggung pilkada, berada di panggung-panggung pileg, berada di panggung-panggung pilpres. Setelah itu ditinggalkan. Maka Muhammad Natsir pernah mengatakan, ulama atau para ustadz, para dai Islam itu hanya seperti mendorong mobil mogok. Dimintai tolong untuk mendorong mobil mogok. Ketika mobilnya udah nyala, kemudian mesinnya udah hidup, dia gas, tancap gas, langsung meninggalkan orang yang mendorong mobil tersebut sebelumnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Penentangan demi penentangan atas kezoliman yang dilakukan atau yang dibuat dengan berdasarkan regulasi oleh penguasa negeri ini terus diupayakan oleh setiap elemen yang ada. Terakhir belakangan ini adik-adik kita, anak-anak kita, mahasiswa. Sebenarnya Bu, beberapa hari belakangan, sepekan atau 2 pekan belakangan itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan unjuk rasa dan demonstrasi di beberapa kota di Indonesia. Tapi nggak tayang di TV Bu, nggak ada siaran di televisi. Metro TV, TV One yang katanya hanya memberitakan berita-berita, nggak ada tayangnya. Mereka berupaya untuk meredam supaya tidak terjadi informasi seperti ini. Sudah ada korban yang terjadi di Makassar. Adik-adik mahasiswa udah puluhan yang ditangkap. Tapi beritanya nggak ada di televisi, di media-media mainstream. Hanya kita bisa dengar, hanya bisa kita saksikan lewat media-media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, grup, dan yang lain-lain. Ini upaya bagi mereka. Terakhir kita dengar besok, adik-adik ini akan melaksanakan demonstrasi besar-besaran seluruh Indonesia. Untuk menuntut beberapa hal. Di antaranya menolak 3 periode, penundaan pemilu, kelangkaan minyak goreng, kelangkaan solar, tingginya harga minyak goreng, dan yang lain-lainnya, kenaikan PPN, luar biasa udah mencekik rakyat. Hutang yang menumpuk, separuh lebih dari aset negara udah menjadi, kalau di total hutang daripada negara ini Bu. Maka ini udah regulasi yang ugal-ugalan yang mereka lakukan terhadap negeri ini. Dan kaum muslimin, penduduk mayoritas terbesar di negeri ini, sulit untuk melakukan apa yang sepantasnya untuk kita lakukan.
untuk mentegakkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita pun sulit untuk kita laksanakan. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kiranya penguasa yang bertindak semena-mena di muka bumi ini Allah hancurkan sebagaimana hancurnya Firaun. Allah tumbangkan sebagaimana tumbangnya Raja Namrud. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, mentegakkan izzatul Islam wal muslimin, sehingga kehormatan Islam dan kaum muslimin itu menjadi kehormatan yang layak dan pantas untuk dimuliakan di negeri ini yang dimerdekakan oleh para syuhada-syuhada dari negeri ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita di dalam semangat Ramadan ini, karena Ramadan seperti yang di pekan lalu saya katakan, Ramadan adalah bulan jihad. Ramadan adalah bulan perjuangan. Tidak pantas untuk kita menjadikan saum Ramadan kita sebagai alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas kegiatan yang luar biasa besar dampak dan efeknya bagi kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita atas segala ikhtiar dan upaya kita di dalam terus beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya terhadap satu apapun. Tidak mensekutukannya dalam hal ibadah, tidak mensekutukannya dalam hal permohonan dan doa-doa, tidak mensekutukannya dalam hal melaksanakan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih dan sholat witir, dan Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan